Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat sore. Kami dari Balai Besar Soeharto. Kalau dulu namanya itu dulu Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Profesor Dr. Soeharto yang beralamat di Jebres di Kandasati. Ngapunten Bu, saya buka masker Bu, mungkin ngomongnya. Jadi perkenalkan, kami dari lembaga di Kementerian Sosial yang berada di Balai Besar yang ada di Jebres Kandasati, yang merupakan salah satu balai besar penyandang disabilitas fisik. Tapi sebelumnya kami perkenalkan dulu, nama saya Endang Gumelar Gautama sebagai penyuluh sosial muda, dan sebelah kanan saya Ibu Sofiana sebagai penyuluh sosial muda juga Bu. Kami di sini berdua, tapi nanti ada Pak Yusuf yang akan segera hadir. Sebenarnya dengan perusahaan ini sudah lama Bu Edi, Bu Atik ya, untuk kerjasama penyuluhan. Tapi berhubung pandemi Corona, pada sore ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dengan kami, dan juga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Amin. Terima kasih kepada pihak Kelurahan Purwosari yang pada hari ini tanggal 11 Desember hari Sabtu diberi kesempatan untuk penyuluhan sosial, dan juga kami untuk penyuluhan ini sudah di beberapa daerah. Kemarin baru terakhir di Dinas Sosial Boyolali Bu, dan juga rencana akan berlanjut di daerah Solo Raya seperti di Klaten, Sukoharjo, dan mungkin minggu depan atau bulan depan kita akan penyuluhan juga di Banyuanyar, Kelurahan Banyuanyar. Sebelum memasuki intinya, kami perkenalkan dulu Bu sejarahnya Balai Besar kami Bu. Mungkin Ibu udah tahu belum Bu Balai Besar Soeharto? Itu sebenarnya sudah lama sekali Bu. Balai kita itu di belakang Rumah Sakit Muardi Bu, kantornya. Yang untuk penyandang fisik dulu, yang cacat tubuh gitu. Di situ kan ada balainya untuk melayani penyandang disabilitas untuk memberikan keterampilan dari mulai komputer, menjahit, sepeda motor dan sebagainya. Di situ juga kita juga merujuk dari beberapa TM Bu istilahnya kalau kami ya, terima manfaat dari seluruh Indonesia. Jadi kita ini Balai Besar rujukan nasional Bu, eselon 2. Dari awal itu sebenarnya dirintis oleh Pak Soeharto. Mungkin Pak Soeharto kenal Bu? Profesor, iya, Profesor Soeharto. Itu asli dari Solo, Boyolali. Benar rumahnya kan di pinggir jalan yang dekat Soedari. Nah, itu rumah kediamannya beliau. Beliau kan pahlawan nasional sekarang Bu. Iya Bu, sosial sekali orangnya. Termasuk putra-putranya Bu, Dokter Tunjung dan sebagainya juga. Sosial sekali ini. Kami juga merasa kehilangan Bu dengan Dokter Tunjung gitu. Kita kan ada MOU gitu Bu ya sama beliau. Kalau misalnya ada penerima manfaat yang mau operasi, konsultasi sama beliau gitu. Jadi sekarang merasa kehilangan. Pada tahun 1950-an, pada Perang Revolusi, Profesor Soeharto ini mendirikan rumah sakit atau bengkel Bu, sejarahnya Bu ya. Bengkel untuk membuat kaki palsu, tangan palsu dan sebagainya akibat korban perang. Di situ dari pihak rumah sakit didirikanlah bengkel di belakang. Terus dari pihak tentara yaitu TNI Angkatan Darat di bawah perintah Gatot Subroto, kenal Ibu Gatot Subroto, Jenderal Gatot Subroto. Nah, dari Gatot Subroto tersebut terus dikasihlah kami lahan di belakang rumah sakit tersebut. Itu juga ada namanya juga
Brawijaya. Itu sejarahnya itu dari Kodam Brawijaya di Jawa Timur. Makanya di situ ada gedung namanya Brawijaya. Dalam 4 tahun akhirnya setelah kemerdekaan diraih pada tahun 45 itu sampai sekarang. Jadi di situ ada sebenarnya ada 5 kementerian Bu dulunya itu sejarahnya. Ada Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Pertahanan dan Pertahanan dan Kesehatan. Akhirnya yang Departemen Kesehatan membangun sendiri rumah sakit RSU. Mungkin Ibu Pak tahu Bu ya, RSU yang di daerah Pabelan Bu. Ya Pabelan itu sama yayasannya juga yayasan Suharto. Terus yang dari Jetnaker juga membuat LBK yang di daerah Bayangkara, Jalan Bayangkara. Terus yang Kementerian Pertahanan masih satu atap dengan kita. Dari Kementerian Pertahanan tersebut banyak sekali yang dari siswa latih TNI yang korban perang gitu ya. Zaman dulu kan masih korban perang Aceh, perang di Timur Timur ya. Itu banyak PM-PM-nya yang ke tempat kami untuk diberikan keterampilan. Nah, selama 4 tahun setelah semakin berkembang, sekarang ini namanya Balai Besar Profesor Dr. Suharto, jadi BPSPDF. Tapi nomenklatur tersebut susah Bu menyebutkannya Bu, terlalu panjang Bu ya. Jadi kita menyingkatnya saja jadi Balai Besar Suharto gitu aja Bu. Sampai sekarang, mudah-mudahan nomenklaturnya akan turun. Atau yang terkenal sebenarnya zaman dulu itu Bu, RC Solo. Ada yang RC Solo Jebres, ada RC Solo yang di Padelan gitu. Jadi kita yang di Jebres itu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kami akan membagikan untuk bersingkat waktu saya akan menjelaskan untuk 2022 rencananya kita akan memberikan pelayanan multifungsi Bu. Tadinya kan kita spesifik rehabilitasi penyandang disabilitas fisik Bu. Jadi sekarang ini multifungsi tersebut terdiri dari 26 PMKS. Ibu paham PMKS Bu? Jadi PMKS itu perlu pelayanan kesejahteraan sosial PMKS. Jadi seperti Gepeng, AID, AIP, Susila, penyandang disabilitas fisik dan sebagainya. Dan nanti ini sesuai dengan Permensos nomor 17 tahun 2021. Kalau yang sementara kita masih melayani sesuai dengan Permensos nomor 16 tahun 2020 tentang asistensi. Asistensi itu merupakan asistensi rehabilitasi sosial atau atensi. Ini bisa Ibu lihat di website kami, yaitu tentang layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, berbasis komunitas dan atau berbasis residensial. Dulu ke PM ya, tentang masalah kesejahteraan sosial PMKS, sekarang namanya PPKS, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Jadi lebih luas lagi. Ada anak di jalanan di kolong nggak punya rumah, anak nggak bisa makan. Kemarin kita menemukan bayi di dekat sumur. Itu bagian dari yang memerlukan pelayanan. Itu bagian dari Kementerian Sosial juga. Okay. Tadi Pandang sudah sampaikan. Sampai sekarang yang paling baru adalah tentang COVID. Ya, alhamdulillah sekarang sudah mulai turun PPKM-nya di Solo ini. Kalau sebagai walaupun juga kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, untuk COVID ini Bu Risma punya program karena multi layan lah, apapun layanan yang baru ini adalah memberikan santunan kepada adik-adik anak yatim piatu yang bapak ibunya meninggal karena COVID. Ada sana ini Kementerian Sosial hadir ke sana itu 300.000 jangan dilihat dari tadi Pak sampaikan juga, tapi kita perhatian kepada mereka. Nah, dari sekian seperti kalau BST kita tahu semua di Kelurahan itu kemarin ada 300.000 per bulan, dari 600 jadi 300.000. Pak Jokowi canangkan dulu 600, sekarang jadi 300 per bulan yang memerlukan. Nah, untuk anak COVID ini pun bagian daripada Kementerian Sosial. Jadi sangat luas sekali. Di RC Solo ini walaupun sepertinya di Solo, lahan kita adalah di seluruh Indonesia. Ya, kemarin kita di Merauke, nanti kita di Bangka Belitung, kemarin saya ke Jakarta ada peringatan Hari Disabilitas Internasional. Nah, walaupun demikian kita tetap bekerja. Contohnya apa? Terus tak berikan Bu, pokoknya sekarang
ibunya ya. Jadi caranya supaya dengan pengen usaha apa, Pak saya pengen usaha apa itu food apa ya yang ya. Nah frozen, tak belikan kulkas, tak belikan frozen. Jadi seharga hampir 10 juta termasuk kulkasnya. Sekarang dia sudah bisa nitip-nitipkan frozen, gorengan-gorengan ke gigi di sekitarnya. Sentosa 1, 2 tata laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Perhatikan ya kata-katanya. Bila putra berpribadi bangsa terampil dan sehat, kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Tangannya Wonogiri di seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu nggak usah bingung. Cukup, iya karena sudah sore juga kayaknya sudah mulai. Kalau udah sore gini nanti malam jangan lupa ke RC Cafe ada kopi ya. Supaya semangat. Kau pengen nyanyi mendung tanpa hujan nggak apa-apa ya. Bisa request lagu. Nah itu lagunya apa ya Pak ya? Ini aku habis ke Sragen. Lagunya mintanya itu Lali Janji nih Pak. Lagu Sragen. Ada yang kesel nggak lagu Janji nih? Ibu-ibu lali janji nih, joget-joget semua. Ternyata kita perlu juga refreshing ya, anak itu apa tuh pakai kulit apa stres mikir bapak wah pengen nyanyi boleh, ibu boleh. Namanya refreshing itu bagian dari meningkatkan imun. Gitu apa nggih? Terus kepingin selfie boleh nggak kita udah tua kok selfie boleh? Boleh. Saya mau sering sama selfie juga ya Pandang ya. Terima kasih Bu, mungkin kita berikan jadi pengurus karena mungkin kita cukup. Dan karena saya dari Pandang biar ini kembalikan dari Pandang dulu. Demikianlah penyuluhan tentang sosialisasi multi layanan di Balai Besar Suharto yang akan dilaksanakan di tahun 2022 di itu sekalian kita juga mau silaturahmi Pak Yusuf kalau ada jenengan hari Senin dari Surabaya ya kedua aja saya hari Selasa yang ke Klaten. Demikianlah atas kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami tunggu untuk soalnya di SKA Manahan dan juga kantor kami di RCJS ya.